Saudara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi perbincangan setelah baliho bergambar dirinya menuju Jakarta viral di media sosial. Dalam baliho itu saudara, Ridwan Kamil yang mengenakan kemeja flanel dan membawa ransel. Dalam baliho itu terdapat pesan bertuliskan lagi jalan kemana Kang? Lalu seolah-olah pesan itu dijawab RK yang bilang OTW Jakarta nih. Berbagai spekulasi pun muncul, antara lain kemungkinan kode keras Ridwan Kamil yang akan maju ke Pilgub DKI Jakarta. Kode akan maju ke Pilkada DKI juga dilontarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Di akun Instagram miliknya, @ahmadsahroni88, ia mengunggah foto baliho bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta disertai dengan caption atau keterangan saudara, permisi Bapak Ibu Kakak sekalian. Munculnya baliho bergambar Ridwan Kamil bertuliskan OTW Jakarta nih, sontak direspons Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sambil berseloroh, Sahroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Ridwan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI 1. Ridwan Kamil kan bilang mau OTW Jakarta. Nah, saya udah di Jakarta. Nah, ini bukan Merdeka Selatan kali Bang. Enggak kan kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan dari Jakarta. Berarti lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih Bang. Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Jadi gua anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Wakilnya Hah? Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Sombong amat. Pernyataan itu dibalas RK dengan cuplikan video Mandra di sinetron Sidul Anak Sekolahan saat berkata, sombong amat. Sombong amat. Emil pun memention atau menautkan akun Instagram Sahroni sambil menuliskan pesan, ada salam dari Mandra, hatur nuhun. Konten itu dibalas lagi oleh Sahroni dengan mengunggah tulisan, menyala-nyala ini Sahroni versus Ridwan Kamil. Ditambah caption, maaf numpang tanya, gimana ini jadinya? Menyala. Sayur dan saling berbalas pesan antara Ridwan Kamil Sahroni makin mencuatkan kemungkinan cek ombak keduanya bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Wacana ini bergulir di tengah pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana peluang adu kuat Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni yang saling lempar kode maju ke Pilgub DKI? Kita bahas sore hari ini bersama Hermawi Taslim, Sekjen Nasdem. Dan kemudian ada juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Dan juga Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore Nilu. Saya ingin ke Bung Hanta dulu nih. Ini apa yang Anda baca ini lagi tes ombak dua-duanya atau gimana? Ya Nilu, pastilah ini tes ombak ya, karena Pilpres baru saja selesai, mereka testing the water, tapi ini strategi yang bagus buat kedua-duanya, sehingga bisa muncul di permukaan. Pak Sahroni juga cerdas mengambil isu ini, kemudian dibenturkan tanda petik dengan Ridwan Kamil yang cukup populer kemarin di dinamika Pilpres, Gubernur Jawa Barat barusan selesai, ya jadi dia terangkat juga naik berhadapan-hadapan. Dan kita tahu Pilkada DKI ini kan strategis, bukan sekedar pilkada. Ini bisa jadi pilkada cita rasa Pilpres. Ini Pilpres kelas 2 lah kira-kira. Padahal masih 10 bulan lagi ya, masih cukup lama di bulan November. Nah, yang menarik bagi saya, dua kekuatan ini kalau kita bandingkan dua figur ini, yang menarik adalah satu, keduanya punya partai. Jadi mereka bukan pepesan kosong. Sahroni bicara,
dia punya Nasdem. Mesin Nasdem itu bisa diandalkan di Jakarta. Apalagi Ridwan Kamil. Golkar lagi naik-naiknya ini di Pilpres dan lagi hotnya ini di Pilpres sehingga kekuatan partainya bisa diandalkan. Yang kedua Oke. secara elektabilitas data poltreking Indonesia kedua-duanya masuk di 5 besar. Bang Saroni itu di nomor 5 di kami. Ridwan Kamil itu kompetitif dengan Anies Baswedan. Jangan lupa ada nama Anies Baswedan. Ini kuat juga selain Ridwan Kamil. Yang ketiga, mereka punya basis. Kalau bicara Pilpres, kekuatan 01 dan 02, Prabowo dan Anies Baswedan itu imbang di Jakarta. Nah, kedua-duanya bisa jadi basis. Kalau misalnya masih solid, basis Anies Baswedan, apakah Saroni akan maju bersama Anies semakin terkonsolidasi atau Saroni maju sendiri? Ini basisnya Anies Baswedan. Kemudian Ridwan Kamil yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, bagian dari mesin politik pengepul suara Pak Prabowo, juga bisa mengandalkan basis Prabowo di Jakarta yang juga kuat, berimbang. Jadi sama-sama kekuatannya relatif kuat ya. Dari sisi personal punya plus minus juga. Kalau Ridwan Kamil punya pengalaman rekam jejak di Jakarta, kemudian punya mesin medsos yang bisa diandalkan, kemudian followernya juga banyak. Cuma bedanya Jawa Barat memang beda dengan Jakarta. Ridwan Kamil punya pengalaman di Jakarta. Sebaliknya Saroni itu orang Jakarta. Dia punya basis dapil di Jakarta, kabarnya juga suaranya signifikan, tapi belum punya pengalaman eksekutif seperti Ridwan Kamil. Jadi menurut saya memang relatif elektabilitas masih Ridwan Kamil per hari ini. Tapi Saroni juga tidak jelek-jelek amat. Kalau di data kita sudah di atas 5%. Saroni itu di 6%, kalau Ridwan Kamil tentu di 2 digit bersama Anies Baswedan. Jadi menarik, saya kira sambil menunggu nama-nama lain selain 2 orang ini, jangan lupa ada Anies Baswedan yang 10 besar saya bilang tadi. Kalau PD Perjuangan antara Pak Ahok dan Bu Risma, kemudian masih ada Gerindra mantan Wakil Gubernur Pak Riza Patria. Itu mungkin nama-nama yang potensial. Oke, tapi kalau Anda melihat meskipun mereka sekarang lagi cek ombak, tapi kan juga lagi ada RUU DKJ ya, yang saat ini juga akan dibahas. Bagaimana Anda melihat ini ketika ada RUU DKJ ini? Iya, kalau ternyata tidak berubah sistemnya, maka relevan kita bicara pilkada DKI masih dipilih langsung. Tapi begitu itu ditunjuk presiden, maka selesailah urusannya. Yang pegang itu ya Bang Doli, lebih besar ini lobby-lobbynya ke Pak Prabowo yang akan menentukan. Tapi sepanjang itu belum ada perubahan, maka relevan kita diskusi hari ini dan potensi koalisinya bergantung. Ini yang menarik koalisinya. Koalisinya ini kalau masih masih seperti dinamika sekarang tripolar seperti Pilpres, jadi koalisi di Pilkada DKI ini menurut saya tidak bisa dipisahkan di nasional nanti. Apakah nanti seperti 3 ini polanya atau ada komposisi baru di mana nanti ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Kan ada pergeseran partai nanti. Nah, itu antara 2 itu nanti seperti apa. Terkait aturan undang-undang menurut saya yang paling penting adalah yang perlu dicermati adalah sistem pemilihannya. Karena ini ibu kota. Sepanjang belum ada perubahan berarti pemilihan langsung. Dan kalau ada pemilihan jangan lupa pilkada yang lain akan kalah dengan pilkada DKI. Oke, tenggelam yang lain ya. Halayak. Oke, saya ke Bung Hermawi dulu. Ini benar ada memang obrolan di internal Nasdem misalnya mau Sahroni mau diajukan di Pilgub DKI? Ya, jadi Pak Sahroni ini kan bendahara DPP. Beliau sudah 2 kali menjadi wakil ketua Komisi 3. Memang dan beliau memang populer di Jakarta ya. Saya melihat sendiri waktu kampanye Anies yang terakhir di JIS. Saya duduk bersebelahan dengan beliau, banyak sekali yang minta foto, yang bilang gubernur dan segala macam. Tetapi saya mau komen tadi Pak Hanta, sepertinya benar kalau bicara gubernur DKI itu masih relevan membicarakan tentang peta koalisi Pilpres. Nah, kebetulan Pileg kali ini di DKI kami sama Bung Doli itu sama-sama 10 kursi. Yang barusan kita hitung ya, sama-sama 10 kursi. Dan koalisi Amin itu naik tajam. Kalau tidak ada perubahan itu PKS 17 menjadi ketua DPRD. PKS menjadi ketua DPRD, Nasdem 10, PKB 9. Nah, apakah nanti koalisi ini akan tetap seperti ini atau akan mengalami perubahan, itu juga nanti akan ditentukan. Minggu depan akan ada pertemuan
3 ketua partai tingkat provinsi koalisi Amin Oke. diprakarsai oleh teman-teman Nasdem. Tapi intinya Pak Saroni memang banyak digadang-gadang oleh pihak lain, Oke. belum oleh DPP, belum Oke. oleh DPP, dan dinilai layak untuk sampai kita bercandanya begini, ini ente melulu DPR RI, udahlah kesanalah ke balai kota lah, biar Oke. gantian. Karena Jadi beliau sudah 3 kali. oke, jadi adalah ya kira-kira mungkin sudah adalah disimpan karpet merahnya untuk Pak Ya, Saroni gitu lah ya. semangatnya ada. Saya ingin ke Pak Doli dulu. Pak Doli, kalau Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Pertama, melihat chat antara Ridwan Kamil dan Saroni, kita senang aja. Nah, Ya, ketawa di tengah-tengah itu menjadi dahaga, di tengah-tengah dinamika yang tinggi sekarang soal pilpres dan pileg-pileg. Jadi kita senang lah canda-candaan teman-teman itu. Yang kedua, soal Ridwan Kamil ini, itu sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI gitu. Nah, kami juga sebetulnya kan juga mempersiapkan pilkada ini juga sejak jauh-jauh hari. oke. Ya, kami sudah pernah mengeluarkan 2 kali surat tugas kepada bakal calon kepala daerah, termasuk yang terakhir 2 bulan yang lalu, kira-kira 1,5 bulan sebelum pileg, ya, kita kumpulkan lagi bakal calon kepala daerah potensial yang kita sudah inventarisir, termasuk Ridwan Kamil itu kita kasih surat tugas untuk di 2 tempat, baik itu di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Jadi kembali kepada yang bersangkutan, tetapi nanti keputusan akhirnya kita akan lihat, nanti biasanya kami akan bentuk tim di teman-teman pemenangan pemilu di DPP untuk mengkaji, termasuk melihat kemungkinan elektabilitasnya melalui survei dan seterusnya itu. Oke, berarti artinya memang sudah disiapkan lah ya karpet itu untuk Pak Ridwan Kamil di DKI Jakarta gitu ya Bang Doli ya? Iya, Oke. kita juga ikut merekomendasikan. Oke, baik. 10 bulan itu kalau di politik mah itu sudah mepet sebenarnya waktunya. Nanti kita lanjutkan perbincangan di Indonesia Jeda. Spekulasi Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni bergulir di tengah DPR RI yang tengah membahas draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. RUU DKJ ini sebagai usul inisiatif DPR yang tengah dibahas di parlemen. Salah satu pasalnya berisi kepala daerah DKI ditunjuk presiden. Dalam pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ berbunyi gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Kita lanjutkan perbincangan ini. Saya ke Pak Doli dulu. Pak Doli, ini kan sedang bergulir ya di DPR terkait dengan RUU DKJ sedang dibahas. Nah, ini bagaimana sebenarnya saat ini di DPR? Jadi ini perlu saya jelaskan, memang ini adalah urusan kami di Komisi 2 ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kami sebetulnya udah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan Undang-Undang DKJ. Karena itu perintah dari Undang-Undang tentang IKN. Ya. Nah, kemudian itu dibahas di pemerintah, karena memang ingin cepat, ya kemarin diserahkan kepada teman-teman Balek. Walaupun sebetulnya draftnya sudah kami bahas, ya sudah biasanya kami di Komisi 2 begitu, karena ada hal-hal undang-undang yang penting, kami membahasnya juga secara informal, ya. Sudah lancar saja. Jadi sudah ada konsinyering sebetulnya antara teman-teman Komisi 2 dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu. Oke. Nah, tidak ada sebetulnya soal pemilihan Gubernur DKI itu melalui penetapan atau pengangkatan presiden. Tetapi kan sudah diklarifikasi juga oleh teman-teman Balek, itu sebenarnya usulan dari Bamus Betawi atau apa gitu ya. Nah, dan kemudian pemerintah juga sudah membantahnya bahwa
tidak pernah ada usulan itu dari pemerintah. Dan terakhir hampir semua seingat saya itu menyatakan tidak setuju dengan konsep yang sekarang sudah ada di dalam draft Oke. itu. Jadi kemungkinan pada saat nanti kita akan bahas, mungkin bisa jadi dikasih ke Komisi 2, saya kira isunya sudah tidak ada lagi. Kita sudah Oke. sepakat semua bahwa pemilihan untuk gubernur DKI Jakarta tetap melalui proses pemilihan. Oke, jadi tidak ada ditunjuk oleh presiden, langsung pemilihan langsung seperti biasa begitu ya? Jadi tidak baik pemerintah maupun semangat yang ada di teman-teman DPR hari ini, ya kita tetap ingin mempertahankan sistem demokrasi di DKI ini, dan saya kira itu bagus lah, jangan sampai mundur kan. Belum kemarin Oke. daerah khusus saja, daerah khusus ibu kota saja itu dipilih, masa Oke. sekarang sudah hampir sama dengan statusnya dengan daerah lain tidak dipilih, itu kan kemunduran kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi Pak Hermawi, jadinya ini peluang besar ya bagi Ahmad Saroni dan juga Nasdem bisa bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Iya, jadi saya mau komen dulu yang dikatakan Doli tadi benar, karena Kang Saan, wakilnya Pak Doli di Komisi 2 juga melaporkan hal yang sama. Tidak ada sedikit pun pemikiran fraksi dan pemerintah untuk penetapan gubernur itu melalui presiden. Nah, kalau kami sih siap saja, memang isu tentang pilkada ini kan sudah mulai berhembus setelah tanggal 9 kemarin. Iya. Setelah tanggal 9 kemarin. Kita mau lihat yang pertama langkah kita adalah kita mau coba konsolidasikan koalisi Amin. Koalisi Oke. Amin itu 17 PKS, 9 PKB, 10 Nasdem, apakah bisa disatukan? Oke, udah dikomunikasikan itu ya? Sudah. Waktu kami bertemu 3 sekjen itu sudah dikomunikasi, tetapi resminya nanti pimpinan-pimpinan tingkat provinsi yang minggu depan akan bertemu hari Rabu kalau nggak salah. Oke. Jadi, Artinya kita bersiap besar saja. kemungkinan bersatu nih 3 partai ini. Ya itu yang akan kita usahakan supaya koalisinya relatif lebih permanen, akan kita usahakan. Tapi apapun yang terjadi dengan pilkada DKI dan pilkada-pilkada lain, kita mau suasana persaingan itu seperti yang di medsosnya Saroni dan Erta. Oke, tetap cair, damai begitu ya. Tapi Pak Hermawi melihat kekuatan dari Ridwan Kamil misalnya dengan Golkarnya, bagaimana Nasdem melihat itu? Oh, kalau di DKI ya tadi yang saya bilang sama. Di DKI Golkar dapatnya 10 sama Nasdem. Jadi tidak ada kegentaran sedikit pun dalam pertarungan dalam suasana demokrasi. Kita siap saja, tetapi pertanyaannya barangkali apakah benar DPP Nasdem nanti menginterview Saroni. Nah, itu tadi saya tanyakan di awal itu. Kami belum bicarakan dan Saroni bagian dari itu. Tapi peluangnya berapa besar sih Saroni ini? Lawannya siapa sih di Nasdem gitu? Di Nasdem itu kita nggak tahu kan banyak orang. Tetapi yang jelas Saroni itu keunggulannya satu, dia putra Priok, yang ketiga dia akan segera memasuki periode ketiga di DPR. Oke. Jadi sangat layak untuk diperhitungkan sebagai salah seorang kandidat yang serius. Oke. Demikian. Tidak ada lawannya di Nasdem, artinya Saroni satu-satunya. Kami nggak pakai istilah lawan, tapi nanti kami semua kan pakai survei. Oke. Ada Andrino yang segera juga akan memasuki periode kedua di DPRD provinsi. Ada Oki Asokawati yang pernah 2 periode di DPR RI. Banyak pilihannya, nanti pada tahap berikutnya kita akan lakukan seleksi internal. Kita juga nggak tahu apakah Saroni serius bersedia atau tidak. Oke, baik. Kalau Bang Doli gimana? Selain Ridwan Kamil ada nama lain kan dari Golkar untuk DKI? Ya, kemarin juga sudah ada kita inventarisir nama. Pertama tentu kita punya ketua DKI ya Jakarta sekarang Saudara Zaki. Kemudian yang kedua ada nama Airin juga. Waktu itu Airin juga pernah menyatakan minatnya juga. Jadi ada beberapa nama lah ya yang juga nanti tentu akan kita jajaki, kita lempar. Itu yang saya katakan tadi, finalnya nanti tentu berdasarkan dari kemungkinan
siapa yang paling besar elektabilitasnya melalui survei yang Oke. kita lakukan. Oke, kalau koalisi, kalau tadi Nasdem kan mau menguatkan yang koalisinya sekarang. Kalau Golkar bagaimana? Ya kita terbuka saja ya, kan kalau kita lihat pengalaman pilkada sebelumnya dengan pilpres sebelumnya sebetulnya kan sangat cair ya, Oke. antara pilpres, pileg, kemudian lanjut pilkada ini kan itu juga sangat terbuka, terbentuknya koalisi baru. Jadi intinya kan nanti terpulang kepada kemungkinan siapa yang akan meraih peluang paling besar menang kan, dan Oke. itu juga akan berpengaruh terhadap berkoalisi dengan siapa. Jadi Oke. kalau ketemu dengan sosok figur yang sama dengan partai-partai yang lain dan itu dinilai punya peluang yang sama, saya kira itu yang nanti mempertemukan selain tentu visi misi Ya. sosok dan seterusnya gitu. Oke, baik Bung Doli Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak. Sama-sama.